Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-qailu man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi min yawmina hadza ila yaumil amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dusurakum ya ahla darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nur wa ya ahlan nur. Qala al-mu'allifu al-habib Abdullah bin Yusuf al-Tahir rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi kitabihi fi darain amin. Fi kitabihi Sulamut Taufiq ila mahabbatillah ala tahqiqil angal. Faslun. Wa tabtulu salatu, perkara yang membatalkan salat. Perkara yang membatalkan salat. Jadi termasuk yang akan kita bahas pasal perkara-perkara yang membatalkan salat. Yang pertama, bil kalami. Yang membatalkan salat yang pertama berbicara. Lihat, berbicara berarti ada suara. Kalau orang pakai isyarah batal gak? Enggak. Ada kita lagi salat, ada anak-anak berisik, ya, kita kasih isyarat, batal gak? Enggak. Karena ini bukan kalam, ini bukan ucapan. Isyarah enggak membatalkan, asalkan kagak ada niat main. Kalau niatnya main batal, walaupun gak ada suara. Tapi niatnya tadi memberitahu tapi tanpa suara, boleh. Atau lagi sholat, ada orang lewat di depan kita mungkin gak sadar, kita halangi pakai tangan begini biar dia gak lewat, batal gak kita? Enggak. Karena ini bukan kalam, bukan suara tapi isyarah, dan itu gak membatalkan, asalkan jangan tiga gerakan. Kalau orang gagu gimana ya? Kalau orang gak bisa bicara kan pakai isyarah. Nah pertanyaannya, kalau dia sholat, orang bisu dia sholat cuma dia pakai isyarah, batal gak? Enggak. Walau minal akhras, walaupun orang bisu sekalipun, kalau dia sholatnya pakai isyarah, ya, misalnya memberitahu orang pakai isyarah, itu enggak membatalkan. Ya, gitu ya. Yang membatalkan itu apa? Bikalamin bashar, bikalami basharin, ucapan manusia. Ya, jadi yang membatalkan itu ucapan manusia. Manusia berbicara layaknya, umumnya kita hanya berbicara nih. Nah, berarti kalau ucapan bukan ucapan manusia gimana? Ya, membatalkan enggak tuh? Bukan ucapan manusia nih. Lagi sholat, ya, tiba-tiba suaranya seperti suara binatang. Dan tidak keluar huruf misalnya, batal gak tuh? Tahu-tahu lagi sholat ngembe aja. Ya. Kalau itu bukan kalam bashar, enggak membatalkan, asal bukan niatnya main. Kalau niatnya main batal. Nah, yang dikatakan batal itu ucapan manusia yang diucapkan secara sengaja. Nah kalau nggak sengaja bagaimana? Nanti kita akan gaji. Kemudian yang kedua, ma'al ilmi bitahrim, dan dia tahu perkara itu haram. Misalnya dia baru masuk Islam, baru belajar sholat, belum mengerti secara luas akan sholat. Ketika sholat ngomong, ya, lagi sholat, namanya mu'alaf, baru masuk Islam, sampingnya berisik banget, dia ngomong gini,
Ya. Atau lagi sholat ada anak-anak lewat, diam, ya, berisik. Namanya orang baru masuk Islam, belum ngerti, batal gak begitu? Kalau dia nggak ngerti, nggak tahu keharaman ucapannya tersebut, itu nggak membatalkan. Itu nggak membatalkan. Akan tetapi ada aturannya. Sampai berapa nggak membatalkan? Dikatakan sini, bil kalami walau biharfin atau biharbin mubhimin illa in nasiya wa qalla. Ya, yang dikatakan membatalkan itu dua huruf atau satu huruf yang sudah dapat dipahami, ya, illa kecuali in nasiya, dia lupa, wa qalla, dan sedikit yang dia ucapkan. Dia lupa, lagi sholat dia ngomong, lagi sholat dipanggil, ya, dia jawab woi. Habis jawab woi baru ingat iya lagi sholat. Batal gak tuh? Nah, ucapan kalau lupa itu berapa sih dispensasi keringanan yang dianggap nggak batal? Ulama berbeda pendapat. Yang mu'tamad 4 kalimat, bukan 4 huruf, 4 kalimat urfiyah. Menurut Imam Bulqaini mengatakan 6 kalimat urfiyah, lebih banyak. Yang Imam Bulqaini lebih aman sebenarnya. Tapi menurut pendapat yang mu'tamad 4 kalimat. Jadi kalau orang lagi sholat ngejawab, dia lupa ngejawab orang yang manggil dia, jawab, woi, nggak batal. Ya, nggak ada. Ente lagi ngapain? Anda lagi sholat. Dia lupa. Dia lupa. Anda lagi sholat. Nah sekarang Anda lagi sholat, berapa itu kalimatnya? Nah, sampai ke 4 kalimat. Oh, 3 kalimat, berarti belum batal. Ya, kalau dia tambah lagi kalimatnya, seterusnya sampai 4 kalimat baru batal. Kalau 3 masih belum batal, gitu ya. Nah, jadi dikatakan yang membatalkan itu kalau sengaja 1 huruf dipahami atau 2 huruf enggak dipahami, sengaja batal. Kalau enggak sengaja maka dimaafkan sampai 4 menurut pendapat yang mu'tamad 4 kalimat. Menurut Imam Bulqaini sampai 6. Lebih panjang ngomongnya ini. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, wabil af'alil katsirati al mutawaliyati ka thalathi harakat. Yang kedua yang membatalkan gerakan banyak yang terus menerus seperti 3 gerakan. Jadi kalau orang bergerak 3 gerakan itu dianggap gerakannya banyak. Tapi gerakan yang bagaimana yang 3 gerakan? Gerakan yang mutawaliyah, terus menerus, walaupun tidak satu anggota. Boleh gak orang sholat pegang Al-Quran? Oh boleh. Kalau handphone lagi sholat, handphone hidup, mengganggu, matiin. Boleh gak? Boleh. Asal jangan 3 gerakan. Ya, gimana dengan 3 gerakan? Ambil. Dia berisik, handphonenya mati, taruh lagi. Ya, yang penting mati. Jangan 3 gerakan. Wah, berarti kalau WA boleh dong. Berhenti. Begitu. Ya nggak boleh. Itu mah main-main namanya. Ya itu main. Nanti jangan sampai dipahami. Berarti kalau itu boleh, enggak juga. Ya, itu main-main, itu nggak boleh. Nah ya, jadi kalau udah handphone matiin aja, taruh lagi gitu. Ya, nah, jadi yang membatalkan 3 gerakan. Jadi hati-hati kalau orang Garut juga. Ada beberapa anggota di tubuh kita kalau geraknya lebih dari 3 nggak batal. 1, jemari. Ini kalau orang gatel nih, orang gatel dia garuk begini nggak apa-apa, asal yang gerak jarinya doang. Apa 1 apa 2 boleh, mau suai nggak apa-apa begini. Apa lecet nggak apa-apa. Yang penting jarinya
Kalau ini main batal. Ini termasuk gerakan tagil, gerakan berat. Tapi kalau ini gerakan ringan. Apalagi yang kedua, ini bibir. Ya, gerak bibir nggak batal. Apalagi ini mata nggak batal. Terus telinga nggak batal. Selain itu batal. Lagi sholat ngangguk-ngangguk 3 kali batal gitu. ada orang ngangguk-ngangguk batal. Hati-hati. Gitu. Kalau tiga kali itu bukan isyarat. Kalau isyarat mah sekali ya. Kalau lagi sholat boleh gak? Itunya diambil, namanya bocah. Dia nanya, itu diminum boleh gak? Batal gak? Kalau gak sekali, kalau berkali-kali baru batal. Gitu. Jadi tinggal disiasatin aja. Nah, ayo itu bila afali katsira al mutawaliyah kasalasil harakatin. Yang ketiga, ia membatalkan salat wabil harakatil mufridah. Ya, gerakan mufrid yang berlebihan. Gimana gerakan mufrid? Contohnya, kalau dia loncat batal. Ya, dikatakan kalau dalam safinah apa tuh? Wasbatul fahisyah, hati-hati. Yang namanya wasbah, loncat. Yang namanya loncat pasti fahisyah. Maksudnya fahisyah itu semuanya membatalkan. Nah, gitu. Jadi kalau gerakannya nggak mufrid nggak, kayak orang lagi sholat, kita ada lagi sholat, ada orang lewat, kita halangin, kan boleh kita halangin. Kita udah pakai tempat, kita sholat udah kehalangan apa? Tembok misalnya, udah pakai sater, pakai penghalang, orang lewat, ya mungkin dia nggak tahu kita halangin. Dia maksa kita halangin lagi. Dia maksa kita ambil. Boleh. Ya, karena kalau begitu biasa setan. Kalau orang dikasih pembatas, udah dihalangin, tapi dia maksa, itu biasa setan. Ya, ambil dikit, tonjok dikit. Setan. Kalau bukan setan nggak akan berani. Setan doang yang berani ngelewatin orang sholat. Kalau udah dikasih apa tuh? Pembatas, udah dikasih isyarah. Kecuali kalau enggak, dia enggak tahu, boleh. Tapi udah dijaga, masih juga maksa. Dijaga, masih maksa. Kita sholatnya udah pakai sutra, penghalang. Dia masih lewat, itu biasa setan. Nah, gitu. Yang jelma jadi manusia. Nah, gitu. Wabil harakatil mufridah. Nah, kemudian waziyadati ruknin fi'liyin. Selanjutnya yang membatalkan ziyadati ruknin fi'liyin. Kalau menambah rukun fi'li. Lagi sholat, nah makanya pentingnya ilmu begitu. Ada orang bisa sholat, emang lagi semangat banget. Sholat subuh kan 2 rakaat, aduh. Subuh 2 rakaat lagi semangat, nambah lagi 1 rakaat, ya batal. Ya. Nambah lagi semangat, ya lagi semangat. Nggak bisa begitu, ya. Lagi ruku, dia nambah lagi ruku sengaja, batal. Kalau dia nggak sengaja, gimana? Nggak batal. Dia udah ruku nih, kemudian dia i'tidal. Ketika i'tidal, dia ragu. Tadi udah ruku belum ya? Biasa orang kalau lagi sholat baik pikiran begitu. Ya, mulut bang ngomong, ya, dia gerakan dia lupa dah tuh. Karena udah kebiasaan, ya. Ruku i'tidal. Tadi anak i'tidal, anak ruku kayak. Gitu. Gimana tuh? Kalau dia ragu, wajib ruku lagi deh. Dia jangankan lupa, ragu aja, wajib dia ruku lagi. Mesti balik lagi. Atau misalnya dia lagi sujud. Ketika lagi sujud, timbul tuh. Tadi anda baca Fatihah enggak ya? Ya, lagi kepikiran, makanya tadi lagi Fatihah anda baca apa belum ya? Nah, gitu. Bagaimana tuh? Kalau dia lagi sujud, wajib balik lagi ke diri.
untuk baca Fatihah. Terus habis baca Fatihah, ya ruku lagi, ruku i'tidal sujud. Karena yang tadi gak dianggap, nggak boleh dia lanjutin. Nah, kecuali kalau makmum. Kalau makmum kalau dia lupa baca Fatihah apa enggak ya, maka nggak boleh dia balik. Tapi kapan? Nambah satu rukun, nambah satu rakaat nanti setelah salam imam. Berarti dianggap masbuk satu tuh dia. Kalau dia makmum. Tapi kalau dia imam atau sholat sendiri, kalau dia lupa dia wajib balik lagi. Cuma perkaranya kalau sendiri mah enak. Nah kalau imam gimana? Lagi sujud, kepikiran Fatihah apa belum ya? Kok dia balik lagi, bingung makmum nanti. Ini imam sholatnya sesat ya. Nah kalau begitu gimana tuh? Ya hati-hati, ya was-was juga hati-hati. Was-was terkadang juga ya biasa tuh. Setan buat orang jadi ragu. Ya kalau dia jadi imam, kemudian ragu. Sebenarnya kalau imam itu tetap balik juga. Tapi kan terkadang kalau dia balik kan jadi apa tuh? Jadi rancu. Yang ada bisa bubar orang sholatnya. Gara-gara dia bagaimana? Ikut pendapat. Ada ulama berbeda pendapat. Dia ingat tuh aneh Fatihah lupa, tapi ingatnya baca surah misalnya. Ada sebagian pendapat seperti mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan Al-Fatihah nggak wajib. Ya, udah pakai pendapat tadi deh. Pakai pendapat Imam Abu Hanifah. Gitu. Ya, itu diperbolehkan. Nah, tapi kan aturannya masih diikutin, aturan Imam Abu Hanifah. Nanti udah selesai baru ikutin. Karena diperbolehkan. Nah, gitu ya. Jadi bukan kita main-main, bukan. Kita lihat maslahat. Hukum emang harus dilaksanakan, tapi kalau membuat orang jadi bubar, ya jangan dulu. Gimana? Lanjutin sholatnya, ikut pendapat yang memperbolehkan. Gitu ya. Agama ini mah asal kita nggak main-main, fleksibel banget. Banyak mazhab, ya, banyak mazhab. Bahkan ada satu pendapat kotoran hewan yang dapat dimakan aja ada pendapat mengatakan suci. Ya, kotoran ayam misalnya, bukan suci boleh dimakan, bukan. Maksud suci kalau nyentuh menurut pendapat, ini pendapat bukan mu'tamad najis. Mu'tamad najis. Tapi ada sesuatu pendapat hukumnya suci. Ada sampai begitu. Makanya kalau kita tawasu, kalau kita luas dalam keilmuan, akan sedikit kita menyalahkan. Karena banyak sekali pendapat para ulama yang luar biasa. Nah, bahkan ada sebagian pendapat darah itu nggak najis. Jadi kalau orang sholat sambil diinfus, ikut pendapat itu aja. Kan kalau kita kan biasa, lagi diinfus najis, ada darahnya. Tapi sebagian pendapat mengatakan darah itu nggak najis, sholat aja. Ya, gitu. Ada lagi pendapat ngebersihin najis nggak mesti pakai air. Ada sebagian pendapat mengatakan ngebersihin najis boleh pakai angin. Wah, banyak sekali pendapat-pendapat. Kalau kita meluas, muqarranatul madzhab, perbandingan mazhab itu luas sekali. Dalam mazhab kita aja luas, apalagi kita melebar ke semua mazhab. Ala kulli hal, cuma tetap kita berpedoman dengan satu mazhab. Pakai yang mu'tamad, itu mah kalau dalam keadaan genting, darurat, boleh kita pakai. Nah, baik. Kemudian wabil harakatil wahidah lil-li'bi. Nah, tuh, ini membatalkan tuh. Satu gerakan aja. Dia niatnya main, batal. Kayak tadi tuh. Ya, lagi sholat anaknya ngajak main. Ya, anaknya ajak main walaupun gerakannya satu gerakan batal. Kalau tujuannya apa? Kayak main-main. Nah, walaupun satu gerakan batal. Wabil ukli wa syurbi. Ya, kemudian yang membatalkan pula makan dan minum. Itu membatalkan sedikit ataupun banyak. Illa kecuali innasya wa qalla. Kecuali kalau makan dan minumnya lupa. Lagi sholat lupa dia makan. Tapi makannya harus makan sedikit. Kalau makannya banyak mah batal. Ya, lagi sholat lupa di kantongnya ada sosis. Ya,
Itu mah batal walaupun lupa. Yang dianggap sedikit itu apa? Para ulama bil urf sebenarnya mengatakan bigadri simsim au simsitain atau simsim. Itu biji wijen yang dionde-onde. Kalau ukurannya 1 atau 2 biji wijen, ketelan nggak sengaja nggak batal. Tapi kalau sosis mah batal gitu. Karena walaupun dia lupa batal. Karena gede. Kalau itu kan kalau nyelip-nyelip nih, kadang-kadang ya lagi sholat nyelip, kecil kan dia, nggak sengaja ketelan, nggak batal. Kalau ukurannya kecil. Nah, kalau ketelan nggak sengaja. Tapi kalau ukurannya gede, batal. Nah, bagaimana kalau orang sholat habis ngopi? Ya, kan bisa gitu ya. Kalau ngopi kan terasa ada. Ya, batal ya ada. Kalau dia habis ngopi, jangan nggak kumur-kumur, berarti dia nyampur tuh ludah sama bekas kopinya, ada airnya, itu batal. Jadi kalau dia baik, makanya habis ngopi kumur-kumur dulu. Nah kalau udah kumur-kumur, kita sholat masih ada, itu tinggal athar. Athar itu bekas, nggak ngaruh. Tetap sah sholatnya. Tapi kalau kita nggak kumur-kumur tuh, masih ada ain itu masih ada bendanya, bentuknya, kita telan, campur dengan ludah, batal. Jadi makanya kalau habis ngopi atau makan sesuatu, baiknya kumur-kumur dulu. Nah, itu biar menjaga. Kemudian wabiniyati qat'is shalah. Selanjutnya yang membatalkan sholat, niat berhenti dari sholat. Lagi sholat nih, tiba-tiba batalin ah. Hati niat batalin, udah batal sholatnya tuh. Ya, jangan batalin ah, nggak jadi dah. Ya, nggak jadi, udah niat batalin, dalam hati nggak jadi, tetap batal sholat. Niat karena apa? Dalam sholat niatnya masih langgeng dari awal sampai akhir. Selanjutnya yang membatalkan pula wabi ta'liqi qatiha, mengkaitkan memutus sholat dengan sesuatu. Kalau hujan turun, ada batalin lah. Lagi sholat, lihat keingatan jemuran, udah geluduk lagi. Aduh hujan kayak hujan. Ya, udah kepikiran dalam hatinya kalau hujan batalin, batal sholat. Ya, karena dia mengkaitkan niat apa ngebatalin dengan sesuatu, apapun sesuatunya, ya batal. Wa bitaraddudi fih, termasuk yang membatalkan pula taraddud. Apa taraddud? Bimbang. Batalin enggak ya? Batalin enggak ya? Batal. Ya, dalam hati itu bimbang antara ngelanjutin apa yang ngebatalin, batal itu salatnya. Ya enggak perlu diterusin itu. Kalau udah begitu mah, kenapa? Karena meniadakan apa niat salat. Ya, ini kita baca mah secara singkat saja. Wa bi an yamdiya ruknun ma'asyaqi bi niyati tahrum. Begitu pula yang membatalkan dia ragu, aneh niat gak tadi ya? Ya, takbir mah takbir, Allahu Akbar. Ketika takbir dia lupa. Tadi ketika takbir ada niat apa enggak ya? Yang mana antara dia mengingat-ingat itu udah cukup satu rukun. Udah cukup untuk baca Fatihah misalnya. Udah terlalu lama nih, ingat, belum kepikiran juga, belum ingat juga, batal sholatnya. Ya, jadi hati-hati. Makanya kalau dalam mazhab kita melafazkan niat sunnah. Kenapa Imam Syafi'i kok dalam mazhabnya sebelum sholat itu melafazkan usolli fardhul maghribi? Kenapa masih dilafazkan? Agar ketika takbir dia ingat sama niat. Niat itu bukan yang dilafazkan, bukan. Niat itu dalam hati. Kapan waktunya? Ketika takbiratul ihram.
bukan sebelum usolli fardhu maghribi salat rakaat mustaqbil qiblat dan itulah Allahu akbar. Ketika takbir kagak niat, enggak sah salatnya. Karena niat itu waktunya ketika takbiratul ihram. Makanya oleh Imam Syafi'i dilafazkan dulu agar ketika takbir dia ingat. Ya, ketika dia takbir dia ingat dalam hatinya. Ketika Allah dia hadirin niat dalam hatinya. Gitu. Jangan sampai niatnya sebelum takbir. Ketika takbir nggak ingat apa-apa, takbir doang nggak asal salatnya. Ya, nah ini perlu diajarin tuh. Banyak orang yang beranggapan niat itu usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i. Tapi ketika takbir kagak diajarin, nggak diingetin, nggak asal salatnya. Sama kayak wudu. Ya, nawaitul wudu rabi al-asghar. Kan niatnya dilafalkan. Kapan niatnya? Ketika membasuh muka. Ketika basuh muka, disitulah tempatnya niat. Dan waktunya kapan? Ya, ketika basuh muka. Gitu. Nah itu yang perlu dititik beratkan sama kayak orang nanti tuh puasa Ramadan. Ya, kan kita kan sering tuh kalau lagi tarawih biasanya apa? Niatus som, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu som agodin, ngucapin doang, tapi di hatinya mah nggak ada niat, nggak sah. Niat itu dalam hati, makanya harus diingetin niat puasa dalam hati. Baru niat apa? Niatu som, nawaitu som agodin. Takutnya di masyarakat orang kira niat cuma nawaitu som agodin doang. Ya udah niat, udah nawaitu som agodin. Hatinya mah kagak, cuma baca doang kayak orang wirid. Kayak orang pikiran. Nah ini mesti diingetin niat dalam hati. Ya, niat dalam hati jangan yang diucapkan. Diucapkan hanya untuk membantu agar hati menghadirkan niat begitu. Oh ya dulu zamanu syak atau ragu, ya dia ragu yang mana cukup panjang, cukup lama ragunya. Udah takbir belum ya? Tadi udah niat belum ya? Lama ragunya. Ya, itu batal. Walaupun ingat setelah itu. Oh iya, tadi takbir. Tapi untuk ingatnya jedanya udah lama. Itu pun membatalkan sholat. Itu ya. Itu semua perkara-perkara yang membatalkan sholat. Sama ke orang. Tadi hanya niat sholat zuhur, apa niat sholat asar ya? Perasaan tadi niatnya niat zuhur, sholatnya sholat asar. Ya, kan kadang-kadang begitu, salah nyebut. Sholatnya sholat asar, niatnya zuhur. Ya karena dia lagi berpikiran, pas lagi baca Fatihah, lah iya, baru ingat tadi ngucapin zuhur, tapi dalam hati asar apa zuhur ya. Nah, diinget-inget gitu. Kagak inget juga, ya. Atau ingat coba jedahnya udah lama, batal sholatnya tuh. Gitu, ya. Jadi masih hati-hati perkara apa namanya ragu di dalam niat. Ya, gitu. Karena itu semuanya membatalkan sholat. Kira-kira jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum pindah pasal? Enggak ya? Baik, lanjut. Kira baca. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syurutu ma marra liqabuliha indallahi subhanahu wa ta'ala ayyaksida biha wajhallahi ta'ala wahdahu wa ayyakuna ma'kalahu wa malbusuhu wa musallahu halalan wa ayyuhdira qalbahu biha walaysa lahu min salati illa ma aqlun minha aqala minha wa alla yu'jiba biha. Baik. Faslun, fasal selanjutnya syarat diterimanya sholat. Ya, syarat-syarat diterimanya sholat ini penting. Makanya Allah ketika berfirman wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan timbul satu pertanyaan, ada orang salatnya rajin tapi maksiatnya masih terus. Kok berbeda dengan ayat, kayak kontradiksi gitu. Ya, mana yang salah? Yang salah bukan ayatnya. Yang salah yang salatnya. Kok salat masih bisa maksiat? Padahal salat itu kata Allah mencegah perbuatan keji dan segala macam maksiat pasti nggak mungkin. Dari bohong, maksiat, apapun bentuknya, zalim, apapun nggak mungkin. Orang yang sholat nggak mungkin berbuat kayak gitu. Tapi kok ada yang koruptor sholat itu? Tapi koruptor, ada orang sholat tapi masih maling misalnya. Sholatnya mah nggak salah, apa? Ayatnya mah nggak salah, ayatnya mah benar. Yang salah itu yang sholatnya. Kenapa? Mungkin sholatnya kagak diterima, dia nggak memenuhi kriteria yang Allah minta. Makanya sholat itu nggak pernah disebutin dalam Al-Quran solu, nggak ada, atau soli nggak ada. Pasti diawali apa? Aqimis sholat atau wa yuqimus sholat. Pakai lafaz aqoma yuqimu iqamatan. Diawali dengan apa? Sir di balik kata aqoma. Al-Imam Ibnu Abbas dinukil oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Qabasat min Nuril Quran, diterangkan di situ kata-kata aqama yuqim iqamatan maknanya sholatlah kamu dengan memenuhi syaratnya, rukunnya, menjauhkan yang membatalkannya, hadir hatinya, khusyuk sholatnya, baik bacaannya, tenang ruku sujudnya. Itu ada prasyarat yang harus dipenuhi. Kalau syaratnya udah terpenuhi, baru ayat itu akan berefek kepada dia. Baru sholatnya akan mencegah keji dan mungkar. Kalau misalnya kita sholat kok masih maksiat, ada yang salah berarti sama sholat kita. Ya, ada yang salah sama diri kita. Nah, kita lihat sekarang sini. Dikatakan wasurrito ma'amamara, disyaratkan sebagaimana yang telah lewat dari syarat-syarat yang telah disebutkan, liqabuliha, agar diterimanya salat indallahi subhanahu wa ta'ala, agar diterima salatnya di sisi Allah. Begini, ada sah, ada diterima, dua hal yang berbeda. Orang ada salatnya sah dan diterima, akhirnya berdampak dengan kehidupannya. Ada orang sholatnya sah belum tentu diterima. Sebab apa? Ya tadi kurang memenuhi kriterianya. Sah dan diterima. Kalau ukuran sah itu apa sih? Majtama'a syurut wal arkan wa yastanib wa jinabu mubtilat. Yang dikatakan sah dalam perkara ibadah, memenuhi syaratnya, wajib dan syarat sahnya, memenuhi rukunnya, dan menjauhi semua yang membatalkannya. Ini udah sah. Dia kalau kita lihat, kalau ditanya sah gak ya ibadah saya, lihatnya tiga ini. Rukunnya terpenuhi, syarat terpenuhi, yang membatalkan terjadi gak? Enggak, sah. Diterima, ntar dulu. Paham ya? Kayak orang bisa bertanya gini, ada orang umroh atau haji pakai uang hasil korupsi. Pertanyaannya kan ada orang, itu sah gak haji umrohnya? Perkara sama nggak lihat dari mana uangnya, nggak dilihat. Sah itu dilihat syaratnya terpenuhi, rukun terpenuhi, menjauh yang membatalkan. Pertanyaan, diterima gak? Nah itu baru. Yang jelas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, dalam hadis. Allah itu hanya menerima sesuatu yang baik. Bisa dibedain ya. Makanya nggak bisa kita menghadap udah sholat aja. Udah Allah Maha Pengasih, iya. Tapi juga kita penuhi juga kriterianya. Baik. Nah ini akan dibahas di sini. Tadi syaratnya, syarat diterimanya. Sampai Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kita lihat yang pertama, an yaksida biha wajh Allah ta'ala wahdah,
Kalau ibadah mau diterima, wabil khusus sholat, tujuannya hanya satu, niatnya hanya mengharap ridhonya Allah. Jadi sholat bukan karena orang, sholat karena Allah. Tapi Ustaz, saya kadang-kadang mau sholat nih, tiba-tiba ketika sholat muncul tuh pengen dilihat, hati itu muncul bangga, ya. Padahal sebelumnya nggak kepikiran bagaimana itu. Nah, perlu dipahami itu setan. Iya. Yeah. Karena yang namanya setan itu bercokol di mana? Kita punya hati. Jadi, kalau kita lagi sholat tiba-tiba pengen dilihat, artinya pengen didengar, jangan dengerin. Jangan hirauin, lanjutin sholatnya. Kenapa? Karena itu setan. Ya, gimana cara kita mengetahui sholat kita karena Allah atau tidak? Lihat aja di awal. Ketika niat dari awal, niat itu kan sengaja. Pengen sholat biar pengen dilihat orang baik. Dari awal udah begitu, baru itu berarti bukan karena Allah. Tapi ketika sholat mah sholat, ketika jalan mah jalan, nggak ada kepikiran begitu. Tiba-tiba muncul lagi sholat, itu setan. Gimana caranya? Jalanin aja, sholat terus, jangan dihirauin. Karena setan itu begitu. Kita diangkat-angkat, biar apa? Aduh riya nih, aduh nggak ikhlas nih. Akhirnya berhenti dari ibadah. Begitu setan. Setan itu caranya licik sekali, halus. Ada dulu di satu kitab keterangan, ada orang puasa 40 tahun. Puasa 40 tahun. Gimana cara setan ngebatalin puasanya itu? Caranya ngebatalin, menghabiskan pahalanya. Itu setan, dia berwujud anak muda, dia ngebawa sebongkah kayu. Yes. Kemudian dia memeragain seorang pemuda yang capek, yang lemah, angkat kayu di depannya sengaja. Kan dia bertanya, ada orang yang puasa, kata, hai pemuda, kenapa lemas sekali? Ini kata pemuda ini yang aslinya setan, saya sedang puasa 3 hari, makanya saya lemas ngangkat. Muncul nih ujub, saya 40 tahun puasa, nggak ada tuh capek-capek, habis pahalanya tuh. Habis pahala. Itu setan tuh. Ketika dia ngomong begitu, berubah wujud anak muda, berubah wujud setan. Kaget dia. Kaget di situ. Kenapa? Dia ketawa. Sekarang sudah selesai urusan saya. Pahala kamu udah habis. Orang ketika dia ngangkat diri, habis. Itu setan liciknya begitu. Ya, jadi kalau kita sholat, nggak ada niat dari awal begitu, lanjutin. Yang penting niatnya karena Allah. Yang kedua, biar sholat kita atau ibadah kita diterima, wa an yakuna ma'kaluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Yang dimakan, yang dipakai, tempat sholatnya masih dari barang yang halal. Nggak bisa lagi sholat pakai baju orang, walaupun buat sholat, ya, tapi baju jemuran orang diambil. Ya, lagi sholat, sendal orang dipakai. Ya, pikiran dia buat ibadah, sama buat ibadah sama aja. Tetap aja nggak boleh. Gosok nama itu, ngambil hak orang itu nggak boleh. Nah kalau begitu bagaimana? Nggak halal. Kalau sesuatu dari barang yang nggak halal, maka nggak diterima oleh Allah. Ya, sah sholatnya, sah ibadahnya, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting, kehalalan itu penting. Dikata ini, Al-Imam qala Syekh Ali Asyadri, man akala al-halala lana qalbuhu. Barang siapa yang makan barang yang halal, maka hatinya lembut. Waraqa wa nar wa qalla namu, lembut ya, tidurnya apa tuh sedikit, nah gitu.
Walam yahjub an hadratillah, tidak apa tuh? Tidak tertutup daripada min hadratillah. Dalam Imamul Haddad dalam kitabnya man akalal halala ya atau ajawarihu sya'at am aba. Barang siapa yang makan dari barang yang halal, tubuhnya akan mengajak untuk taat, mau atau enggak mau. Berkebalikannya, wa man akalal harama, barang siapa yang makan dari barang yang haram, asad jawarihu sya'at am aba. Orang yang makan dari barang yang haram, tubuhnya akan maksa dia untuk maksiat, mau atau enggak mau. Jadi hati-hati, makan haram berdampak dengan diri kita. Masih habis saja. Habis? Habis. Nah, mana sih? Cukup aja. Ayo, ada ngomong. Lagi lihat. Ya, intinya tadi ya. Kemudian hadir hatinya. Ya, hadir. Yang ketiga, biar diterima sholatnya, hadir hati. Lagi sholat, makanya sunahnya sholat gobliyah. Jangan sampai kagak. Kenapa? Gobliyah itu untuk memfilter, menyaring, supaya kita masuk sholat wajib itu tenang, nggak ada pikiran macam-macam, gitu ya. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita, Allah terima sholat kita, Allah beri berkah kita di bulan Sya'ban, Allah sampaikan umur kita sampai bulan Ramadan dalam sehat walafiat, dalam taat pada Rasulnya, fi khair wa fi afiyah. Rabbana taqabbal minna wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nazainu nasratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nabiyyi maaf. Hadanallahu iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.